Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di video ini, kami ingin membagi tutorial tentang bagaimana praktik atau cara untuk melakukan temu balik informasi dalam mencari informasi pada jurnal. Nah, di sini kami sudah menyiapkan studi kasus yang nantinya akan kita coba praktikkan melalui e-jurnal Scopus. Untuk mencari informasi di Scopus ini membutuhkan langkah-langkah dan tidak bisa sembarangan dalam pengoperasiannya. Diharapkan teman-teman untuk mengamati dan menyimak dengan baik ya. Seperti yang kita bilang tadi, kita akan coba mempraktikkan bagaimana cara mencari informasi di e-jurnal Scopus. Sebelum itu, di Scopus sendiri ada beberapa fitur pencarian informasi yang bisa teman-teman gunakan seperti basic search, dan lain sebagainya yang nanti bakal kita kulik satu persatu sehingga teman-teman bisa memanfaatkan media yang ada untuk mencari informasi yang relevan. Nah, Scopus sendiri merupakan database yang dimana database tersebut berada di naungan perusahaan yang bergerak di bidang informasi ilmiah, yaitu perusahaan Elsevier yang mencakup jurnal untuk keperluan riset dan analisis ilmiah. Untuk mengakses situs Scopus, kalian bisa membuka web universitas kalian yang sudah berlangganan dengan e-jurnal Scopus. Apabila tidak berlangganan, kalian bisa melakukan akses melalui web resmi e-jurnal Scopus seperti yang ditampilkan di layar berikut ini. Dalam video ini, kami memasuki portal jurnal Scopus melalui web SSO Undip. Nah, kalian bisa membuka web SSO Undip. Setelah itu masuk ke halaman utama dan kita cari di antara pilihan-pilihan menu dan klik bagian jurnal yang dilanggan oleh Undip. Nah, di sini terdapat banyak sekali portal jurnal. Kita klik untuk portal jurnal Scopus. Oke. Jadi terdapat berbagai macam fitur di Scopus ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dokumen search. Nah, di laman ini, teman-teman bisa melihat bahwa ini merupakan laman dari dokumen search. Dokumen search ini memungkinkan pengguna untuk menemukan artikel, proceeding konferensi, serta berbagai publikasi lainnya dengan menggunakan kata kunci, judul, abstrak, atau nama penulis. Selain itu, fitur ini mendukung pencarian tingkat lanjut atau advanced search dengan menerapkan boolean operator, yaitu and, or, dan not, untuk hasil yang lebih spesifik. Di sini, kalian bisa menambahkan detail pencarian dengan menekan Add Search Tips atau Add Search Fields yang ada di bawah Search Within Article, Title, Abstract, atau Keywords. Nah, kemudian kalian bisa memilih ingin menggunakan rumus boolean seperti apa yang sekiranya dibutuhkan. Di sini ada 3 macam rumus, yaitu and, or, dan not. Kalian juga bisa menambah option pencarian boolean sesuai keinginan kalian masing-masing. Nah, lanjut yang kedua adalah author search. Bisa dilihat di sini adalah laman dari author search. Author search ini memungkinkan pengguna menelusuri profil penulis berdasarkan nama, afiliasi, atau Scopus ID. Fitur ini membantu peneliti mengidentifikasi karya yang telah terindeks serta memperoleh informasi lengkap tentang penulis dalam database Scopus. Bagi kalian yang mengingat nama penulis atau author dapat menggunakan atau mencoba fitur ini. Nah, di sini ada option yang bertuliskan enter last name, yaitu kalian harus mengisi nama nama belakang dari author, kemudian first name itu nama pertama dari author tersebut. Kemudian kalian juga mengisi nama institusi dalam melakukan pencarian dari fitur ini. Nah, yang ketiga ada Research Discovery.
bisa dilihat di sini adalah laman Research Discovery. Researcher Discovery memungkinkan pengguna mencari dan mengenali peneliti berdasarkan bidang keahlian, publikasi, afiliasi atau instansi, serta metrik sitasi mereka. Di sini terdapat berbagai keyword atau kata kunci yang dapat kalian gunakan untuk melakukan pendekatan dari jurnal yang kalian cari. Nah, di sini terdapat contoh dari kata kunci yang nantinya akan muncul jurnal yang semuanya akan membahas tentang topik yang dimaksud. Nah, bisa dilihat di sini contoh-contohnya seperti COVID-19, Artificial Intelligence, Cancer and Cell, dan sebagainya. Mari kita coba dengan option Artificial Intelligence. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan tentang berbagai jurnal yang berisi tentang Artificial Intelligence. Bisa dilihat teman-teman ya. Nah, yang keempat, ada organizations. Di fitur ini memungkinkan pengguna dalam menelusuri, menganalisis, dan membandingkan institusi akademik, lembaga penelitian atau organisasi berdasarkan jumlah publikasi, tingkat kolaborasi, serta dampak penelitian mereka. Nah, jadi di sini, kalian dapat memilah jurnal dengan cara membandingkan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya demi memaksimalkan hasil dari pencarian jurnal yang kalian butuhkan. Nah, fitur yang kelima adalah Scopus AI. Scopus AI ini merupakan alat pencarian pintar yang menggunakan kecerdasan buatan generatif atau generative AI untuk mendukung pengguna dalam menelusuri serta memahami konten akademik secara lebih efektif. Di Scopus AI menyajikan ringkasan berbasis abstrak dari Scopus. Cara kerjanya sama seperti chatbot, seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Kalian cukup menanyakan topik apapun yang kalian butuhkan untuk referensi. Nanti Scopus AI akan menjawab pertanyaan kita langsung berdasarkan dari sumber-sumber jurnal yang ada di sini. Nah, untuk contohnya, saya akan mencontohkan membuat pertanyaan dulu ya. Is definition library? Nah, kita tunggu jawaban dari Scopusnya ya teman-teman. Nah, di sini merupakan jawaban yang dihasilkan dari Scopus berdasarkan jurnal-jurnal referensi yang ada di Scopus sendiri. Bisa dilihat di bagian kotak-kotak kecil ini yang bernomor. Ini merupakan referensi yang diambil dari Scopus untuk menjawab pertanyaan yang saya contohkan tadi. Mari kita lihat. Nah, ini merupakan referensi jurnal yang dipakai oleh Scopus. Jadi, kalian bisa langsung mengakses jurnalnya dengan mengklik tombol ini. Nanti Scopus akan mengarahkan kalian langsung ke portal jurnal referensi yang dimaksud. Oke, ini merupakan salah satu jurnal yang dijadikan referensi oleh Scopus untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Dalam portal jurnal Scopus, terdapat beberapa fitur desain pencarian yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yuk kita cari tahu apa saja desain pencarian yang ada di Scopus. Namun, sebelum itu, saya ingin menjelaskan kata kunci yang akan dipakai dalam tutorial desain pencarian ini. Kata kunci ini dirancang oleh kelompok 8 sendiri yang berkaitan dengan bidang kami, yaitu ilmu perpustakaan. Jadi, kata kunci yang kami pilih adalah information literacy,
dan The Role of Librarians karena kedua konsep ini memiliki keterkaitan erat dalam dunia ilmu perpustakaan dan informasi. Information literacy atau literasi informasi mengacu pada kemampuan individu dalam mengenali kebutuhan informasi, mencari, mengevaluasi, serta menggunakannya secara efektif dan etis. Kemampuan ini menjadi semakin penting di era digital, di mana informasi tersebar luas dan tidak semuanya dapat dipercaya. Sementara itu, The Role of Librarians atau peran pustakawan mencakup berbagai aspek, termasuk sebagai fasilitator pembelajaran, pendukung penelitian, serta pembimbing pengguna dalam menavigasi sumber informasi yang kredibel. Pustakawan tidak hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan akademisi. Sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi, kami memahami bahwa pustakawan memiliki kontribusi besar dalam membantu pengguna mengembangkan keterampilan literasi informasi. Oleh karena itu, kami memilih query ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pustakawan dapat berperan dalam meningkatkan informasi di berbagai lingkungan, seperti perpustakaan akademik, sekolah, dan publik. Kami juga menyediakan alternatif kata kunci dari kata kunci yang disebutkan pertama tadi. Dengan information literasi dapat digantikan oleh knowledge literasi, dan the role of librarians yang dapat digantikan oleh function of librarians. Nah, tujuan diadakan alternatif query atau kata kunci ini ialah memaksimalkan pengguna untuk memanggil dan mengeksplorasi jurnal dengan banyak pilihan kata kunci dan yang pastinya masih relevan dengan kebutuhan pengguna. Dalam portal jurnal Scopus, terdapat beberapa fitur desain pencarian yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yuk kita cari tahu ada desain pencarian apa saja di Scopus. Yang pertama disebut dengan autocomplete. Ini merupakan fitur yang akan memberikan solusi kepada user atau pengguna dari setiap permasalahan umum yang terjadi. Singkatnya, fitur ini akan membantu menemukan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan atau sedang dibutuhkan. Namun sayangnya fitur ini belum tersedia di jurnal Scopus. Yang kedua, ada yang namanya Best First. Best First ini merupakan sebuah algoritma yang akan menampilkan good results atau daftar pencarian terbaik. Fitur ini bertujuan untuk memberikan penilaian serta mereformulasi query atau kata kunci. Dengan adanya algoritma ini, akan menampilkan atau mengurutkan dokumen berdasarkan hasil terbaik. Ketika hasil dari jurnal pertama yang terpanggil sudah benar atau relevan, maka kemungkinan 50% jurnal yang lainnya relevan pula dengan kebutuhan pengguna. Desain pencarian yang ketiga disebut dengan Federated Search. Federated Search adalah model pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari jurnal atau informasi dari banyak database. Di Scopus sendiri, sarana dalam mempraktikkan Federated Search ini ada di bagian Search, di bagian atas yang bisa teman-teman lihat ya. Mari kita klik. Nah, ini merupakan fitur dari Scopus yang memungkinkan kalian dalam melakukan pencarian beberapa literatur dalam satu waktu yang bersamaan. Langsung saja kita praktikkan di Enter Subject Area. Ini teman-teman bisa memilih subjek yang sekiranya kalian butuhkan sebagai referensi atau literatur. Nah, mari kita coba bagian Artificial Intelligence, kemudian Apply. Nah, ini adalah hasil dari pencarian subjek yang dilakukan oleh Scopus. Nah, di sini Scopus menemukan beberapa informasi seperti tahun terbit ataupun abstrak yang berasal dari berbagai sumber. Yang keempat, kita punya Faceted Navigation atau disebut juga dengan Guided Navigation. Fitur ini biasanya terdiri dari pecahan data yang menyediakan user atau pengguna mengenai pilihan yang akan dipilih guna memperbaiki query atau kata kunci tanpa perlu mereformulasi query itu kembali. Scopus menyediakan banyak pilihan guna mempermudah penggunanya dalam mencari informasi.
Untuk mempersempit pencarian, kalian bisa tentukan tahun, subjek, tipe dokumen, bahasa, kata kunci, penulis, dan lain sebagainya untuk merincikan jurnal yang akan terpanggil. Yang selanjutnya adalah fitur pagination. Fitur ini memungkinkan pengguna dalam menavigasi hasil pencarian yang jumlahnya banyak. Hasilnya itu nantinya akan dibagi menjadi beberapa halaman yang akan ditampilkan secara bertahap guna mempermudah dalam pencarian informasi. Di Scopus, fitur pagination terletak di bagian bawah setelah dokumen atau jurnal muncul. Terdapat 10-200 option tampilan dari dokumen yang terpanggil. Kalian bisa memilih dan menyesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, yang keenam ada basic search. Ini adalah fitur pencarian umum yang mudah untuk digunakan, yaitu dengan menggunakan search box yang muncul ketika kita membuka halaman utama portal jurnal. Caranya dengan langsung mengetikkan kata kunci yang kita miliki ke dalam search box. Hasilnya akan menunjukkan rekal yang cenderung tinggi dengan precision rendah. Contohnya, kita gunakan kata kunci yang ditentukan sebelumnya di sini. Kemudian tekan search untuk melihat rekal yang diberikan. Hasil yang didapat sebanyak 897 dokumen dengan menggunakan pencarian dalam judul artikel, abstrak, dan keywords. Desain pencarian selanjutnya disebut dengan Advanced Search. Advanced Search adalah desain pencarian dengan menggunakan beberapa pilihan fitur untuk memperkecil jumlah dokumen yang terpanggil dengan hasil yang lebih spesifik. Misalnya menggunakan boolean operator yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu kalian bisa menambahkan detail pencarian dengan memilih author, abstrak, judul, tahun terbit, dan lain-lain untuk memaksimalkan sumber yang kalian cari. Di sini, kita memasukkan kata kunci atau topik pertama ke dalam field pertama. Kemudian kalian bisa menambahkan topik kedua sesuai dengan kebutuhan kalian di bagian Add Search Field yang ada di bawah. Nah, kita ketikkan untuk topik kedua yang akan kita cari. Di sini kalian bisa mengatur pencarian kedua topik ini sehingga dokumen yang dihasilkan nanti berbeda dari kedua kata kunci. Di search within, di bagian search within ini, misalnya di topik pertama kita ingin mencari hanya dengan keywords. Kemudian di topik kedua kita tetapkan pada artikel title abstract keywords. Nantinya dalam proses pencarian yang akan kita dapatkan adalah seputar tentang ini. Kemudian, kalian juga bisa menentukan dokumen keluaran tahun berapa yang kalian inginkan. Bisa kalian atur di bagian Add Date Range. Ini kalian klik dan tambahkan. Kalian bisa memilih atau mengatur tahun keluaran yang kalian inginkan dan butuhkan. Kemudian jangan lupa dengan boolean operator yang bisa kalian operasikan. Di sini ada 3 jenis boolean operator yang dapat kalian manfaatkan ya teman-teman. Oke. Nah, hasilnya yang terpanggil adalah sebanyak 491 dokumen yang pastinya tingkat presisi dokumen yang terpanggil ini lebih akurat. Selanjutnya ada browse. Browse adalah kegiatan menjelajahi informasi di internet, yang mana diperlukan untuk membuka artikel dan membaca terlebih dahulu abstrak dari artikel tersebut untuk menemukan hasil yang relevan. Ciri dari desain pencarian ini adalah kita belum mengetahui secara spesifik kebutuhan informasi yang kita perlukan, atau dengan kata lain kita belum memiliki kata kunci.
Contohnya adalah ketika kita mencari jurnal berdasarkan subjek saja karena belum memiliki kata kunci. Ketuk bagian search yang berada di deretan search dan list. Di sini kita bisa mencari jurnal berdasarkan subjek yang diinginkan. Pilih salah satu judul jurnal, kemudian kita akan diarahkan ke laman jurnal tersebut dan dapat terlihat seberapa banyak skor kutipan jurnal tersebut. Setelah itu, tekan bagian View All Documents untuk diarahkan pada laman yang berisikan artikel serta review yang berasal dari jurnal tersebut. Pilih artikel untuk dibaca abstraknya. Dengan begitu, kita dapat menemukan artikel yang paling relevan dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Yang terakhir adalah Actionable Result. Ini merupakan fitur penyimpanan dokumen yang disediakan oleh Scopus, yaitu ada pada download, printout, dan save to PDF. Fitur ini dapat dilihat tepat di atas halaman artikel yang sedang dibuka. Nah, berdasarkan cara-cara serta tips-tips dalam menggunakan Scopus yang sudah teman-teman pelajari bersama kami, jurnal Scopus ternyata memiliki banyak sekali fitur yang tersedia untuk memudahkan kalian dalam mencari jurnal yang dibutuhkan. Scopus dapat membantu kalian dalam mengeksekusi topik yang relevan ketika kalian memanfaatkan fiturnya dengan maksimal. Dengan menggabungkan banyak database, Scopus memungkinkan kalian untuk mendapatkan jurnal yang berkualitas dari berbagai sumber, ditambah dengan menggunakan tips-tips pencarian yang akan membuat Scopus menggunakan presisi yang tinggi dalam menghasilkan jurnal untuk memuaskan kebutuhan kalian. Jadi, melakukan praktik temu balik informasi di Scopus itu tidak serumit yang kalian bayangkan kok. Cukup mempelajari fitur-fitur yang tersedia dan kalian secara perlahan akan terbiasa dengan sistem pencarian dalam e-jurnal ini. Kami berharap tutorial ini dapat memberikan kalian insight serta pengetahuan baru yang nantinya akan kalian aplikasikan ke depannya. Mungkin sampai di sini saja video tentang cara menggunakan e-jurnal Scopus. Ditunggu pengaplikasiannya dari teman-teman. See you!